Hi, welcome back to Solo English Center ya. Today we would like to learn the fifth skill of TOEFL structure. This is be careful of past participle. If you guys understand on the skill 4, it will be easier for you to understand for skill 5 ya. Skill 4 kemarin kita sudah belajar mengenai present participle. Sekarang kita belajar mengenai past participle ya. Kalau kemarin paham, maka hari ini jauh lebih mudah memahami. Karena prinsipnya sama ya. Past participle, apa sih past participle itu? Past participle itu adalah bentuk ketiga. Kalau present participle kemarin bentuk ing, verb ing ya. Kalau past participle ini adalah verb 3. Hati-hati, nanti ada irregular and also regular verb. Maka harus bisa menentukan ya. Di sini dia juga memiliki fungsi yang pertama sebagai part of verb itself, while the second dia sebagai adjective. Contoh yang part of verb bagaimana? Kita lihat ya. Dibaca di sini. The family has purchased a television. The family has purchased a television. Apakah dia sebagai verb atau adjective? Yes, sebagai verb. Kenapa ada kata has di situ? Informasi tambahan ya. Dia akan menjadi verb manakala diawali oleh to be, is, am, are, was, were, dan juga have, has. Maka kalau dia berkumpul dengan 7 kata itu, dia fungsinya dalam sebuah kalimat tetap menjadi verb. Kalau has purchased itu menjadi active, telah. Tapi kalau to be, contohnya begini ya. The poem was written by Paul. Itu menjadi pasif. Poem ditulis oleh Paul ya. Tapi ketika dia masih bergabung dengan to be, maka dia tetap sebagai verb. Now we move to the second function as adjective. Kita lihat kalimatnya hampir sama, tapi kita ada pengembangan ya. The television purchased yesterday was expensive. Di sini has-nya hilang. Maka kita identifikasi kalimatnya. Subjeknya mana? Subjeknya adalah television. Verbnya was. Maka di sini sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada verb. Tapi kok masih ada purchase? Apakah dia verb? Bisa jadi kalau verb 2, tetapi bukan ya, karena televisi tidak mungkin membeli. Maka dia purchase di sini adalah sebagai adjective. Maknanya yang di. Televisi yang dibeli kemarin mahal ya. The second, the poem written by Paul appeared in the magazine. Subjeknya adalah the poem, verbnya adalah appeared, maka dia sudah lengkap ya. Was written di sini dia sebagai adjective karena dia tidak diawali oleh salah satu dari 7 kata tersebut. Artinya adalah yang di. Oke. Kemudian saya kasih contoh multiple choices ya. The packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Pilihannya have, were, them, or just. Maka kita identifikasi dulu dalam kalimat tersebut apakah ada subjeknya. Jelas, subjeknya adalah the packages. Apakah ada verbnya? Ada, verbnya adalah will arrive. Maka sebenarnya sudah komplit, tapi karena masih ada yang bolong, kita kasih pengisi yang tepat. Selain membuat dia menjadi verb. Have mailed, salah karena dia menjadi verb ya. Were mailed, salah karena dia menjadi verb ya. Them, salah karena double subject. Just mailed, benar karena tetap tidak merubah struktur kalimatnya. Maka yang benar adalah di. Got it? Tak kasih contoh satu yang correct incorrect ya.
dibaca ya. The money was offered by the client was not accepted. Kita lihat adakah subjek di sini? Yes, the money. Adakah verbnya? Yes. Was offered sama was not accepted. Maka kalimatnya benar atau salah? Salah, incorrect. Kenapa? Because it is double verb. Was offered sama was not accepted. Biar benar diapakan? Ya sudah, satunya dibuang atau satunya dijadikan adjective. Tapi kalau kita ikut skillnya, maka satunya dijadikan adjective saja. Jadinya gimana? The money offered by the client was not accepted. Itu menjadi benar ya. Tetapi kalau teman-teman misalkan mengubah begini ya, the money was offered by the client, itu juga sudah benar ya. Was not accepted-nya dihilangkan. Tapi nanti di situ tidak ada adjektifnya, tidak masalah sebenarnya. Karena adjektif dalam sebuah kalimat itu tidak wajib. Oke, ada 9 contoh lainnya, silahkan dikerjakan, bisa di kelas atau di kolom komentar. Semangat belajar, bukan batik.